Ada berita sport pemirsa, setelah sebelumnya sukses menggelar kompetisi olahraga basket mahasiswa dan juga bulu tangkis, Liga Mahasiswa atau Lima kini menggelar kompetisi olahraga renang juga baru saja selesai dilaksanakan dan kompetisi renang yang bertajuk Lima Swimming 2013 ini digelar selama 2 hari dari 29 hingga 30 Juni kemarin yang diselenggarakan di kolam renang Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Kompetisi ini diikuti 19 peserta putri dan 31 peserta putra dari 10 universitas. Lima swimming kali ini mempertandingkan 15 nomor untuk putra dan putri, diantaranya gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu-kupu, dan gaya dada yang masing-masing mempertandingkan jarak 50 meter, 100 meter, dan 200 meter untuk putra dan putri. 3 nomor lainnya berasal dari gaya ganti perorangan 200 meter, 2 nomor beregu yakni gaya bebas estafet dan gaya ganti estafet 4 kali 100 meter untuk putra dan putri. Lima Swimming 2013 diselenggarakan guna menjembatani kompetensi renang antar mahasiswa dan atlet profesional sekaligus menjadi tolak ukur minat mahasiswa terhadap olahraga renang. Kita ingin menciptakan jenjang di antara SMA dan profesional. Biasanya itu kan habis SMA mereka nggak ada kemana-mana, tujuannya mesti pilih jadi profesional olahraga atau kerja gitu kan. Jadi kita ingin supaya mahasiswa tahu gitu loh kalau ada kompetisi setelah high school, setelah SMA, dan ini bisa jadi pembibitan yang baik. Melihat bahwa konsep ini sudah dipahami oleh universitas, sehingga universitas-universitas pun juga sudah lebih siap sedia untuk mengikutinya. Memang dari peserta kali ini kan baru dari 10 perwakilan universitas, tapi apapun potensialnya sudah bisa kita lihat. Ternyata mahasiswa juga banyak yang hobi berenang. Ya, karena buat atlet-atlet ini kan nanti jadi kebanggaan universitasnya. Jadi atlet-atlet atau mantan atlet yang tadinya di kelompok umur sudah tidak berprestasi lagi, naik ke kuliah, dia bisa langsung universitas itu ingin memiliki kebanggaan ya. Meti Stefani, Yoman Sardika, Jak TV. Pembibitan atlet di Indonesia ini tidak lepas dari penyelenggaraan apa yang dikreasikan oleh Lima atau Liga Mahasiswa. Nah, bicara mengenai Lima, bersama saya di studio sudah hadir CEO dari Lima Liga Mahasiswa. Di sini sudah hadir Mas Rian Gozali. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Oke, selamat hadir di Ada Berita Sport. Ya, bangsa kita akan bahas beberapa rangkaian yang sudah diselenggarakan oleh Liga Mahasiswa ini. Kita tahu sebelumnya sudah ada basketball. Ya. Kemudian juga ada bulu tangkis dan kemarin baru selesai renang ya 29 hingga 37 Juni. Sebenarnya kalau bicara mengenai ini kan rentetan gitu ya, season 1 gitu ya dari Liga Mahasiswa ini. Sebenarnya skema apa sih begitu ya, mapping apa, pembentukan pembibitan atlet seperti apa yang ingin dilakukan oleh Liga Mahasiswa? Ya, jadi kita benar-benar mengambil model dari Amerika, yaitu NCAA, National Collegiate Athletic Association. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu itu tahu dari NBA dulu deh. Iya, kita kan tahu NBA ya Amerika. Tahu ya. Mereka kan ada yang namanya NBA draft, gitu kan. Jadi orang-orang draft itu lulusan dari kuliah-kuliah yang akhirnya nanti ditarik jadi profesional. Jadi saya rasa di Amerika itu sistemnya jalan. Mereka punya banyak talent pool di macam-macam olahraga karena adanya NCAA. Jadi ada yang tadi saya bilang jenjang di antara SMA dan profesional. Jadi kita benar-benar di tengah-tengah. Kita menciptakan konsep yang namanya student athlete. Jadi mereka juga full time student juga full time athlete. Gitu. Oke, ini menarik gitu ya. Tadi kita lihat begitu. Kemudian ini letaknya artinya antara student dan juga profesional. Tapi pertandingannya ini profesional punya begitu ya, tanda kutip ya? Tanda kutip ya, tergantung profesional gimana. Cuman kita yang pasti kita dari sisi penyelenggara kita melakukan segala sesuatu secara profesional. Kita bekerja sama dengan PB masing-masing, Perbasi, PBSI. Jadi ada beberapa misalnya wasitnya yang dipakai di Indonesian Open. Standarnya begitu ya? Oke. Jadi memang kita menjalankan secara profesional, tapi mereka adalah full time student dengan requirement seperti IPK mesti dijaga, ada 6 jam setiap orang harus bakti sosial dan seterusnya. Oke, ini menarik juga ya. Tapi dari penyelenggaraan kita tahu basketball ini sudah berjalan dengan sukses, kemudian juga ada bulu tangkis sukses juga. Di situ ada bintang juga ya hadir Taufik Hidayat ya kalau nggak salah waktu pelaksanaannya. Kemudian juga kemarin baru selesai renang begitu. Kalau yang Mas Rian lihat begitu, sebenarnya antusias student athletes gitu ya. Sejauh ini gimana sih dengan penyelenggaraan Lima ini? Ya, jadi sebenarnya pas saya pertama kali mulai Lima, banyak yang juga sedikit concern karena
apa bisa mahasiswa gitu. Betul. Tapi kalau itu buat saya itu seperti kayak pertanyaan, apakah anak ayam atau telur dulu? Oke. Itu tuh ada antusiasme karena memang ada wadahnya atau tidak? Saya rasa ada gitu, dan kita telah buktikan di basket dan di badminton terutama, setelah kita sukses melakukan basket, ada rentetannya ke cabang badminton kita, dan akhirnya terakhir di grand final di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia yang datang ramai sekali. Kita mendapatkan benar-benar school spiritnya dan mulai dibangun dari situ. Oke, nah bicara mengenai membangun atlet ini kan juga luas begitu ya, tingkat nasional ini tidak mudah begitu untuk merangkul semua begitu. Tapi kalau dari Lima sendiri, antusiasme apakah sudah merata atau pembibitan ini masih di ladang-ladang yang sama begitu? Kalau kita untuk basket contohnya, kita memperkenalkan yang namanya Nusantara Conference. Jadi kita bukan hanya dari Pulau Jawa saja. Untuk basket kemarin ada dari Lampung, ada dari Makassar, ada dari Padang. Jadi mereka berkumpul di lokasi grand final seminggu sebelum grand final sendiri, mereka berkompetisi. Memang karena itu alasannya kita karena merupakan private company yang tidak mendapatkan dana intinya dari pemerintahan, kita benar-benar cari dari sponsor. Ada limitasi-limitasi yang kita harus dengan pintar lah gitu, dengan budget terbatas ini bagaimana efektif mungkin. Dan karena kita berpusat di Jakarta, ya Jawa dulu saat ini gitu, fokusnya. Tapi dari luar pun kita memberikan kesempatan. Gitu. Oke, iya pemirsa, ini kita akan masih membahas mengenai seputar Liga Mahasiswa, kemudian juga cabang-cabangnya. Yang ini akan digelar juga cabang golf berikutnya ya, habis lebarannya. Seperti apa sih dan bagaimana cara mengikutinya akan kita bahas usai pariwara. Tetap bersama kami di Ada Apa Berita Sport.